buahnya Golgota, buahnya Golgota, Yesus disalib, hidup kita di dalam. Amen, haleluya. Beri selamat, damai, kekal, buahnya Golgota, ku nyanyi dari senang besar. Amin, haleluya. Yang dunia tak anggap benar. Amin, haleluya. Satu kemurahan mulia, haleluya. Ya buahnya Golgota, amin, haleluya. Oh damai, amin, haleluya. Oh damai, haleluya. Ya buahnya Golgota, amin, haleluya. Hidup kita dalam amin, haleluya. Beri selamat, damai, kekal, amin, haleluya. Salib bawa damai, suci, amin, haleluya. Penuhkan hukuman tinggi, amin, haleluya. Sekarang kita ada dalam kemurahan Yesus, haleluya. Ya buahnya Golgota, amin, haleluya. Oh damai, oh damai. Ya buahnya Golgota, buah Golgota, Yesus disalib di bukit Golgota. Hidup kita dalam amin, haleluya. Beri selamat, oh damai, kekal, amin, haleluya. Oh orang dosa datanglah, semua kita orang dosa datang, cari perdamaian dengan Allah, amin, haleluya. Tinggal dalam kemurahannya, haleluya. Ya buahnya Golgota, amin, haleluya. Damai, amin, haleluya. Oh damai, haleluya. Ya buahnya Golgota, amin, haleluya. Hidup kita semua di dalam tangan Tuhan, haleluya. Beri selamat, damai, kekal, amin, haleluya. Oh damai, amin, haleluya. Oh damai, haleluya. Ya buahnya Golgota, amin, haleluya. Hidup kita dalam Allah, amin, haleluya. Beri selamat, damai, kekal. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 14 demikian firman Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia, Yesus. Damai dengan Yesus, amin, haleluya. Damai, haleluya. Oh damai, haleluya. Ya buahnya Golgota, amin, haleluya. Hidup kita dalam tangan Tuhan Yesus, haleluya. Beri selamat,
selamat, oh damai kekal. Damai ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Oh haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan. Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Sempurna, sempurna kasih-Mu Tuhan. Hidup kita dalam Allah, hidup kita dalam Allah Yesus. Beri selamat damai kekal. Damai Tuhan Yesus. Sucikan mulut hamba-Mu, aku anak-Mu Bapa. Sucikan hatiku, aku lapar haus akan firman-Mu Tuhan. Ampuni segala dosaku, kesalahanku. Aku tiap saat bisa berdosa kepada Tuhan. Ampun, ampun. Roh Kudus akan tuntun hidupku. Kami selalu menjaga hidup di dalam kebenaran firman-Mu, supaya kami didapati tidak bernoda, tidak bercela, terpelihara sempurna tubuh jiwa roh kami, damai dengan Yesus. Haleluya. Hidupku ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Beri selamat damai kekal. Sucikan dan ampuni dosaku, kejahatanku, kesalahan, kelemahanku. Ampuni Bapa. Kami percaya Kau hadir malam ini. Kau jamah kami hamba-Mu, kami semua anak-anak-Mu dipelihara oleh Tuhan Yesus, sampai suatu hari kelak kami masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Kembali kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin malam ini, tanggal 16 Mei 2022. Berarti kita sudah hidup di pertengahan bulan Mei. Karena di tanggal 16, berarti 2 minggu lagi kita akan mengakhiri di bulan Mei, memasuki di pertengahan tahun di bulan Juni. Waktu begitu cepat Bapak Ibu ya. Rasanya tidak berasa, rasanya baru kemarin kita memasuki tahun 2022 bulan Januari. Sekarang sudah akan memasuki bulan Juni. Saat ini sudah di pertengahan tanggal 16 Mei. Berarti 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi kita sudah di bulan Juni. Berarti 6 bulan lagi kita akan sama-sama masuk di bulan Desember, melaksanakan ibadah perayaan Natal, ibadah Natal, dan segera tutup tahun dan memasuki tahun yang baru 2023. Berarti pula makin dekat kedatangan Tuhan, makin cinta Tuhan. Mari sesuai dengan pujian ini, damai dengan Tuhan. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kita dulu orang berdosa, akibat dosa, upah dosa adalah maut. Kalau menurut firman Tuhan, hubungan kita putus pada waktu Adam dan Hawa, awalnya di Taman Eden. Tapi begitu jatuh di dalam dosa, Tuhan usir keluar dari Taman Eden, masuk ke dunia bumi yang dikuasai oleh si iblis, saudara. Sampai sekarang manusia kali kalau tidak hidup di dalam firman Tuhan, kalau tidak damai dengan Tuhan, hidup di dalam dosa, dikuasai dosa, berarti persekutuan dengan Tuhan. Karena dalam Roma pasal 3 ayat 23, manusia semua sudah berdosa, sudah hilang kemuliaan Tuhan. Berarti kalau sudah hilang kemuliaan Tuhan, sudah tidak ada kemuliaan lagi. Berarti sudah najis di hadapan Tuhan. Kita semua mohon maaf, saudara, kita najis semua di hadapan Tuhan.
kita tak berharga, tapi menjadi berharga oleh karena Yesus Kristus. Sungguh, oleh karena itu Bapak Ibu sadar bahwa kita atas anugerah Tuhan bisa hidup eksis sampai detik ini. Itu anugerah Tuhan yang besar, kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu senantiasa sehat, bisa tidur, bangun dengan tubuh yang sehat. Ini semua karena anugerah Tuhan. Biar hidup yang dari Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan. Jangan gunakan kesehatan untuk dunia, tapi gunakan kesehatan hidupmu untuk Kristus. Karena Tuhan berfirman dalam 1 Korintus 6 ayat 20, kita sudah dibeli dengan harga tunai. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Tubuh ini datang dari Tuhan, Bapak Ibu. Tangan saya bisa bergerak, saya bisa main gitar, bisa menyanyi, mata bisa jelas saya melihat. Itu karena anugerah Tuhan yang besar. Tanpa anugerah Tuhan, saya sudah mati, sudah binasa. Tidak ada arti hidup ini. Semuanya tidak berarti. Rasul Paulus katakan dalam Filipi pasal 3 ayat 8. Semuanya kuanggap sampah karena Kristus. Mendapatkan Kristus, mendapatkan suatu lotre, hadiah yang terbesar, tak ternilai, yang begitu agung mulia. Oleh karena itu mari kita hargai. Kita mau selalu damai dengan Tuhan. Karena buahnya Golgota. Yesus, namanya Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia rela mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Pada waktu saya naik ke Bukit Golgota di Yerusalem, saya menangis. Saya taruh kepala saya di batu Bukit Golgota, dan saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni. Aku orang berdosa Tuhan. Tidak ada arti apa-apa. Tapi hidupku damai dengan Engkau, Tuhan Yesus. Supaya dengan tadi firman Tuhan katakan dalam 2 Petrus 3 ayat 14. Sebab itu saudara-saudara kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu di hadapan Tuhan, tak kedapan, tak bercacat, tak bernoda di hadapan Tuhan, dalam perdamaian dengan Tuhan. Supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup sekali di dunia ini, mari kita sama-sama untuk apa? Hidup menyenangkan hati Tuhan. Jangan hidup bergelombang di dalam dosa, berkelimang di dalam dosa, bertobat dalam nama Yesus. Saya sebagai hamba Tuhan mengajar dengan benar, karena saya juga hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan. Buang itu pornografi, buang itu perselingkuhan, buang itu perzinahan, buang itu kebencian, dendam, dengki, hal yang tidak berkenan. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Mari kita mau damai dengan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang saudara hidup di dalam dunia, apa yang saudara dapatkan, semua kita dapatkan hal yang sia-sia. Tapi kita mencari perkara yang kekal. Perkara yang kekal hanya di dalam Dia, Yesus Kristus, karena Dia naik ke surga. Dia lahir untuk kita, Dia mati dan bangkit. Sudah hebat Yesus. Tidak ada manusia yang mati dan bangkit. Hanya satu-satunya. Tuhan Yesus yang menjadi manusia. Nama Yesus. Dia rela mati tapi hanya 3 hari. Hari ketiga Dia bangkit. Dan tidak akan mati lagi. Dia sudah naik ke surga. Akan datang kembali sebagai Raja di atas segala Raja. Dia akan datang lagi sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Dia ajaib, Dia agung di atas segala-galanya. Oh haleluya. Saya menantikan kedatangan Tuhan. Saya menantikan rapture. Bapak Ibu merindu tiap hari, setiap saat saya bergaul karib dengan Tuhan. Kalau sudah saya masuk di kamar pribadi saya, bersekutu dengan Tuhan, saya menangis. Oh Yesus, Kau tuntun hidupku Bapa, bersama seluruh anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini. Supaya senantiasa bergaul karib dengan Tuhan. Masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Bukan masuk di dalam kegaduhan dunia ini, yang dunia akan lenyap. Tapi damai dengan Tuhan, bersekutu dengan Yesus. Sebabnya Yesus satu-satunya yang punya surga, yang punya damai, yang punya kekekalan hanya di dalam Dia. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita lanjut atas rahmat anugerah Tuhan. Semua kita tidak mau sia-siakan. Hidup ini hanya satu kali. Seperti ada lagu, hidup ini adalah kesempatan. Biar kesempatan yang Tuhan berikan jangan sia-siakan. Jadikan setiap kesempatan adalah kesempatan emas. Golden opportunity. Supaya emas itu artinya barang berharga. Kita hargai setiap kesempatan berharga untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk selalu bergaul dengan Tuhan. Untuk lebih dalam dengan Tuhan. Makin mengerti rencana Tuhan. Bukan makin mengerti dunia. Saudara banyak bergaul dengan dunia. Apa hasilnya dari dunia? Tapi kita mencari perkara yang kekal surga. Sama-sama kita belum pernah menikmati.
Surga ciptaan Tuhan luar biasa. Dan kita merindu suatu hari kalau kita hidup bersama Tuhan, penuh dengan kebahagiaan. Haleluya. Itu menjadi kerinduan kita bersama. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Rasanya saya tidak pernah berhenti, saudara. Ya, karena kita masih di dalam dunia, dibatasi dengan waktu. Tapi hati saya, roh saya menyala-nyala terus. Biarpun tidak tidur, tidak ada masalah. Lebih bagus tidak tidur, bangun bagi Tuhan Yesus, daripada tidur untuk dunia. Kalau tidur untuk dunia, mati, saudara, di dalam kubur. Ya. Tapi kalau hidup di dalam Kristus, tidak ada istilah kematian, saudara. Di dalam Kristus adalah kebangkitan. Di dalam Kristus ada suatu pengharapan yang kekal. Ada suatu janji yang kekal. Dalam Filipi pasal 3 ayat 20, warga negara kita adalah surga bersama Yesus kekal selama-lamanya. Saya mau merindu selalu bersama dengan Yesus. Selalu merindu hati saya melekat dengan Tuhan. Bersama Bapak, Ibu, Saudara semua. Mari, saya mau baca Ibrani pasal 12. Kitab Ibrani pasal 12. Ayat 14 sampai 17. Supaya kita selesai, saudara ya. Kita mau terus tekuni baca firman Tuhan dengan penuh kesetiaan untuk hidup menyenangkan firman Tuhan. Menyenangkan Tuhan Yesus. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai 17, demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencembarkan banyak orang. Jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ayat 17 yang terakhir. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengar dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai 17. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Kita mau buktikan kepada Yesus kita menjadi anak Tuhan yang setia, anak Tuhan yang cinta Yesus, anak Tuhan yang taat, menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan menjadi orang Kristen-Kristenan. Bukan Kristen hanya KTP, Kristen bohongan. Jangan menjadi Kristen anak Tuhan, hamba Tuhan yang benar. Suami yang benar, istri yang benar, anak Tuhan yang benar, hamba Tuhan yang benar. Karena Kristus adalah sumber kebenaran. Kristus adalah sumber segala-galanya. Dia benar, dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada kebenaran di luar Yesus. Dia satu-satu, itu Alkitab. Oleh itu mari kita selalu gali kebenaran. Seperti firman Tuhan Amsal 23 ayat 23 saya katakan kemarin. Belilah kebenaran, saudara. Belilah kebenaran artinya hidup di dalam kebenaran yang Tuhan sudah berikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari, kebenaran yang saya bahas ada 3 hal. Yang pertama di sini, berusaha hidup damai dengan semua orang. Mari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu, mungkin di antara Bapak ada konflik, ada kebencian, cekap cepat, saudara. Lebih bagus rendah hati. Lebih bagus biarpun Bapak Ibu benar, orang lain salah, tapi nggak ada salahnya kita. Sudahlah, damai. Ini firman Tuhan. Tapi persoalan orang itu diajak damai, ya sudah. Yang penting kita tidak boleh dendam, dengki, benci, kita buang dalam nama Yesus. Sebagai hamba Tuhan, saya punya kasih karunia, tidak pernah benci sama orang, tidak pernah dendam, dengki, tidak pernah. Hati yang bersih, tulus itu yang diperkenan oleh Tuhan. Kita ampuni, kita maafkan, kita lupakan masa lalu. Tapi soal memberikan nasihat, perlu memberikan nasihat. Yaitu nasihat itu firman Tuhan. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Karena dengan damai, kalau sudah damai, itu ada kekudusan. Kejarlah baru yang tak berikutnya, yang lebih tinggi. Kejarlah kekudusan. Jadi basicnya adalah peace, damai. Kalau sudah damai, meningkat lagi lebih tinggi. Yaitu hidup dekat dengan Tuhan. Hidup di dalam kekudusan. Karena Allah itu kudus. Tidak boleh di surga ada benci, dendam, dengki, iri hati. Enggak ada di surga, saudara. Yang di surga ada damai. Buktinya dalam Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah terdiri 3 hal, yaitu adalah sumber kebenaran. Ada damai sejahtera lah. Dan ketiga, sukacita Rohul Kudus. Oh, haleluya. Oleh itu mari kita mau damai.
Saya minta maaf kalau ada kesalahan, kelemahan siapapun. Saya minta maaf sekali lagi. Tolong dimaafkan, kita damai. Semua damai, kita bergandengan Tuhan. Tangan dalam melayan pekerjaan Tuhan. Dalam apapun, mari kita lepaskan tembok-tembok kebencian. Tembok-tembok iri hati. Tembok-tembok pemisah. Tembok dosa memisahkan hubungan dengan Tuhan. Kita putuskan dalam nama Yesus. Hidup di dalam kasih ilahi. Hidup di dalam anugerah Tuhan. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita layak hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, yaitu supaya kita jangan jauh dari kasih karunia Tuhan. Jangan sampai ada akar yang pahit, ya, seperti yang firman Tuhan katakan tadi. Akar yang kita buang dalam nama Yesus. Jangan seperti ini, Esau yang menjual hak kesulungan. Saudara, lihat ini. Esau, kalau kita lihat kejadian, dia meremehkan kesulungan, saudara. Dia tidak seenaknya dia. Apa? Saya mau baca. Kitab Kejadian 25 ayat 32. Ini Esau berkata, saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Wah, saudara, ini berarti Esau tidak paham tentang hak kesulungan. Berarti sama dengan hak kesulungan itu bicara keselamatan. Kesulungan bicara berkat. Kesulungan bicara janji yang kekal. Jangan anggap remeh keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Seperti dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita harus jaga dengan takut dan gentar, saudara. Dengan kita mau taat. Mari, melalui firman-firman yang selalu kita dengar. Kita mau taat. Jadilah anak Tuhan yang taat. Bukan jadi anak Tuhan yang bandel. Karena nantinya kalau menjadi anak Tuhan bandel. Menyesal, saudara, lihat ini. Karena Esau, dia minta berkat, ditolak, saudara, tidak bisa. Karena hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Anggap remeh. Jangan anggap remeh kasih karunia Tuhan. Tapi hargai kasih karunia Tuhan. Karena berkata, di ayat 17, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika yang menerima berkat itu ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan. Nah, yang ketiga saya bicara kesempatan. Mari kesempatan yang Tuhan berikan buat hidup kita. Mari kita pergunakan kesempatan waktu ini untuk pergunakan waktu kehendak Tuhan. Seperti saya kasih terakhir, jangan lengah terhadap kesempatan waktu. Efesus pasal kelima. Saya mau bacakan ayat 16. Demikian firman Tuhan, Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunaan waktu berarti kesempatan. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan, firman Tuhan yang berikan melalui saya sebagai hamba Tuhan, pagi dan malam, jangan dibuang dengan sia-sia. Ambil itu kesempatan. Termasuk kalau ada pendeta hamba Tuhan yang lain memberikan firman, dengar itu firman Tuhan. Saya juga seringkali menerima firman Tuhan, saya baca, saudara. Saya baca, kalau sudah mengerti saya lewati. Tapi yang belum mengerti saya dalami. Saya tanya kepada Tuhan, ini kesempatan Tuhan. Supaya saya lebih dekat dengan Tuhan. Hidupku dibentuk seturut dan rencana Tuhan. Damai dengan Tuhan. Sehingga nanti kelak nama kita senantiasa terdaftar di dalam kerajaan surga. Tertulis terus sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Damai dengan Tuhan. Berarti damai masuk di dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua. Oh, haleluya. Damai, haleluya. Oh, damai, haleluya. Oh ya Tuhan, ya Golgota, amen, haleluya. Hidup kita dalam Allah. Semua nyawa kita dia Yesus yang pegang. Beri selamat, damai, kekal. Jangan buang kesempatan dengan sia-sia. Oh, damai, haleluya. Oh, damai, haleluya. Oh ya, buahnya Golgota. Aku diselamatkan karena pengorbanan Yesus. Hidup kita dalam alam, haleluya. Selamat, damai, kekal. Kita mencari perkara yang kekal. Biar kita mau setia, kita mau taat,
hidup berkenan kepada Tuhan, sehingga nanti kelak kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum berbaring tidur, hiduplah damai. Damai dengan Tuhan, damai dengan sama. Dan itu berarti meningkat lagi hidup di dalam kekudusan. Dan mari kita setiap kesempatan, kita pergunakan kesempatan emas untuk kita bergaul karib dengan Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan sampai suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan semua memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.